seluruh dunia, yang di luar Yahudi masuk kepada kekristenan, artinya tergenapi menjadi orang pilihan, kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri. Yang tadinya mereka yang terdahulu, kemudian mereka menjadi yang terakhir. Yang tadinya orang yang di luar itu terakhir, mereka menjadi yang... Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari ke-12 suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi.
Ini, jadi karena keyahudian mereka lah, mereka itu diwajibkan untuk bersunat. Gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku gitu, karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen, itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi Oke. sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Juma. Oke, Silakan. baik, baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus? Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke, oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Nah, Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, tidak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca. Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di Ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda.
Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadia, ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8, di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya. Beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib, berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal, bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15. Bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya
manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearest artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu, dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah.
tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa. Yang dari Roma itu, mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari zaman Paulus saja Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain, ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai? Selain daripada doktrin dan dogma. Oh, enggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang adalah Injil Yesus itu apa itu?
Apakah kitab saudara atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya sebelum sampai ke Filipus agar sistematis ya. Tunggu dulu, Bu Michael. Ya, Kenapa? izin ya, Gurunda. Host, mana ada lagi Oten yang mau naik? Silakan. Ada Oh iya, satu. silakan. Ya, mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen, silakan naik ya. Itu Bang kamar. Host, Bang Host, atau Bang Angel. Ya, silakan, Bu Michael. Oke, Siap. saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya, enggak. Mungkin kesalahan bahasa, enggak, saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak Juma tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di zaman Yohanes, itu karena tulisan Lukas. Bapak juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu. Ya, Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dalam bahasa Inggris disebut dengan for all the prophets and the law prophesied until John. Jadi sampai di situ ya. Jadi Matius ini orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi, salah. Matius itu anak Alfeus, itu orang Yahudi dari Galilea. Meskipun dia memang pemungut cukai dari kota Kapernaum ya, karena dia diunjuk jadi penarik pajak kerajaan Romawi gitu. Jadi memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai, tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti konfirmasinya, validasinya ada di Efesus gitu. Nah, kemudian tentang satu iota, saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya, translinearnya, jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya, tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya ya. Bentar, saya minum dulu. Di Matius 5 ayat 17 tadi seakan-akan Bapak Juma itu mengkontraskan bahwa sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di zamannya Yohanes, sedangkan Matius juga yang bilang bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lemah langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya akan beri edukasi tentang hal ini. Banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matius 5 ayat 18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu berlaku selamanya, sebagaimana yang disampaikan Bapak Juma dalam hal ini ya, bahwa itu selamanya, tidak ada pembatalan gitu. Satu iota atau satu titik pun ditiadakan, namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Juma terindikasi hal ini, yaitu frasa sebelum semuanya terjadi gitu. Padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matius 5 ayat 18 itu, sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya tentang iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Juma kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus bahwasanya nggak ada itu hukum Taurat dibatalkan gitu. Tapi mari saya bantu untuk memahami ini. Terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini ya. Jadi untuk itulah ia berkata, satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu, kemudian dibuang yang satu, itu nggak boleh. Gitu. Ini prinsip penafsir kitab suci. Karena kitab suci itu Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit. Yang artinya secara absolutely, secara extremely kita terima sebagai sebuah kebenaran. Gitu ya. Dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca. Misalnya di Matius 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini. Bentar, ini HP saya agak ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik
iota itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu. Ya, sampai sini kita setuju dengan Pak Juma dalam hal ini. Tapi kata ditiadakan itu berarti adalah kata yang sama dengan lenyap. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35 untuk melihat relevansinya dengan Matius 5:16 bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Ya. Jadi kata yang digunakan di sana yang dalam bahasa Yunani disebut dengan padarkoma itu sama-sama dipakai. Jadi enggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa oh itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa di yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam Perjanjian Lama sampai semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Jesus itu menekankan kingdom of heaven. Waziva the four soul Greek one of the last commandments and the soul means so he called be called the least in the kingdom of heaven. Itu jelas ya. Jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus. Jadi satu iota itu Bapak Juma tidak merujuk kepada ke 613 itu tidak akan pernah batal. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian tentang Injil, makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini. Tentang Injil Filipus, ya kita itu di kekristenan itu secara resmi menganggap bahwa Injil Filipus itu merupakan Injil Gnostik ya. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa Perjanjian Lama. Nah, kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan dewiflikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya karena memang kekristenan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Filipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekristenan itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Di mana di dalam kepercayaan Kristen, Yesus itu percaya lahir dari perawan Maria. Tetapi di dalam Injil Filipus kepercayaan tersebut ditolak. Bahkan dalam Injil Filipus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam surga kecuali dia memiliki Bapa di tempat lain. Dia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian ia juga salah konsepsi tentang penciptaan. Jadi tidaklah salah bapak-bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekristenan ini mengatakan bahwa memang Filipus itu tidak dianggap. Jadi kalau bapak membawa apokrifa untuk menyerang yang benar itu salah sekali. Jadi takutnya Anda teridentifikasi untuk terkena logical fallacy ya gitu. Jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam Injil Filipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang Semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu, apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian. Gitu. Jadi jadi nggak usah curhat. Kita kembali ke tema, nggak usah curhat kemana-mana. Iya, itu. Jadi gini. Shalom, selamat siang. Anda mencoba menarasikan. Bentar dulu Bang Juma. Tolong Anda buktikan dulu, baik menurut Al-Quran maupun kitab-kitab lain di mana tertulis Yesus menikah. Monggo silakan. Kalau nggak ada Anda penistaan. Monggo silakan. Saya gini Bang Juma. Tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah di kitab Filipus. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah? Soalnya gini, Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu.
nggak masuk akal kalau sebenarnya Nabi Isa menikah, nggak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran diceritakan Isa membuat dari burung aja diceritakan, apa semua diceritakan, tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tolong tunjukkan. Kalau Iya. tidak, Anda menista. Oke, terserah Anda, silakan Anda laporkan. Bukan, Silakan. tolong tunjukkan dulu pernyataan Anda. Tadi Anda bilang menikah. Anda diam, Anda diam. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Kalau nggak kamu Anda diam. Iya, diskusinya kita berbagus. Anda diam, Tunjukkan dalil. Anda diam. Jangan, Anda- tunjukkan dalil. Jangan buat kesesatan. Tunjukkan dalil. Anda tentukan waktu, kita bahas itu. Oke? Siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham? Tidak usah terlalu sombong kali. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menarasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke, sah-sah saja. Anda hebat di dalam membangun narasi. Torah itu batal. Kenapa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran Farisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Farisi, nggak bisa. Bahkan Yesus sendiri, kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus, jelas sekali dikatakan dalam kitabnya, Hos ean aun leise. Meanton enton nauton ton alasistion kai de dase hauston taus anthropos elaxitos kelextetai ente pasilei. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan, oh sebelum disalib, saya katakan mohon maaf, saya harus mengatakan maaf, 1000 maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda, hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat, dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hina di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh, Anda akan larikan sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Wow. Penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni takarannya adalah ajaran paganisme. Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang. Bukan manusia, apalagi Tuhan. Anda mencoba untuk menyelisih ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan sebelum aku disalib, sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung, itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5 nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam hal ujian kepada Abraham. Dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Torah. Sampai hanya Yohanes. Oleh karena itu Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu. Apakah penyempurnaan hukum Taurat dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganisme. Ya. Tapi ajaran Taurat, kita berbicara mengenai ajaran Taurat. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Taurat itu hanya kepada Yohanes. Itu di mana? Tidak ada pengajaran itu. Kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya di konsili. Barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana, tradisi mana, kitab apa di tengah-tengah mereka yang mereka jadikan acuan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohanes mengatakan itu, ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi, itu bukan kitab Matius, Bung. Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas.
Anda asal bicara saja, tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya. Jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapa. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapa, dia diusir. Kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13:50. Baca itu. Tak ajarin, ambil pulpen, catat. Ya, Anda boleh menarasikan agama Anda, silakan. Oh, berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggah ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Farisi. Ya percumi. Anda didukung ajaran Farisi. Wah, dengan berbagai macam narasi yang Anda bangun. Tapi membantah dengan ajaran Farisi, menghantam ajaran Yesus. Nggak bisa. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajarkan oleh orang Farisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu hidup. Barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. Masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya kalau dia 9 digenapi menjadi 10. Berarti semakin banyak, semakin sempurna. Bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak sedang membahas Injil Filipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah, itu sejarah. Konon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Farisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitik pun dihilangkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti nggak boleh batal. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, silakan Anda terima keadaan itu. Ya. Coba Anda renungkan, silakan. Oke. Saya mau ajak ini ya, mengetahui beberapa hal. Tadi Bapak Juma yang tersayang ya, tadi bawa Matius 5 ayat 19. Berkaitan dengan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Coba kita pelajari kata use yang merupakan verba yang ditulis dalam bentuk aorist active subjunctive, dan kita korelasikan dengan bagaimana penafsiran kasuistik orang Yahudi. Ya, use itu berarti meniadakan. Meniadakan itu relevan dengan memperlunak, kemudian juga memperlemah dan lain-lain gitu, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan kita mengikuti perspektif mereka. Bagaimana penafsiran mereka yang saya katakan tadi itu sifatnya itu kasuistik. Mereka membuat hukum Taurat itu dapat gampang dilaksanakan karena memperlemah dan memperlunak kuasa moral hukum Taurat itu. Maka mereka disebut dengan menduduki tempat paling rendah, menduduki tempat yang paling tinggi. Artinya secara harfiah itu disebut tak berarti. Itu penafsiran kasuistik, ya. Sebaliknya,
Yesus itu menyatakan bahwa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggal, ya tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Segala perintah yang merujuk kepada apa yang dinyatakan Yesus itu merujuk kepada hukum Taurat di Perjanjian Lama dan hal-hal yang segera menyusul, yakni rumusan Kristus yang lebih dalam tentang hukum Taurat yang menunjukkan kepada penggenapan sesungguhnya. Kita bisa bandingkan ini misalnya dalam Matius 5 ayat 38, Matius 22, kalau nggak salah pokoknya di antara ayat 34 sampai ayat 34, dan Yesus Kristus itu merujuk kepada dirinya yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat dan revitalisasi yang ia rumuskan itu menjadi hukum kasih. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 20 misalnya di Matius 5. Saya tidak keluar dari konteksnya meskipun tadi Pak Juma membawa narasi lain, tapi nanti saya akan jawab itu ya. Di Matius 5 ayat 20 itu dikatakan bahwa maka aku akan berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita bisa melihat ini padanan yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran yang ada di sana itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Jadi kebenaran itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Ini urgensi kekristenan. Ya, jadi lebih benar bukan berarti lebih besar. Ahli-ahli Taurat yang adalah orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat, kemudian mereka adalah Farisi yang kemudian orang-orang yang mengaku mengajarkan hukum Taurat mengerjakan, maksud saya, masuk dalam kerajaan surga itu tidak tergantung pada hubungan Allah, dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam itu. Ini yang Yesus revitalisasi. Jadi saya tadi sudah menerangkan dari bagaimana transit interlineasinya berkaitan dengan satu iota itu merujuk pada apa. Kemudian tadi Bapak Juma menyatakan kalau satu iota tidak ada, selalu penekanannya di sana, dan di sana. Tapi tidak melihat konteks dekatnya. Saya pikir ini kesalahan berpikir yang sangat fatal. Ya, kemudian yang kedua, tadi juga mana ya, Bapak Juma tadi menyatakan, saya catat tadi berkaitan dengan berkaitan dengan enyahlah gitu, bahwa mereka yang sesat itu enyahlah mereka yang menyebut aku Tuhan Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tadi Bapak Juma itu menyatakan bahwa kehendak Bapakku di sorga merujuk kepada Taurat, ya, merujuk kepada Taurat. Di sini juga kita harus lihat Matius 7 ayat 22 itu, ayat 22 itu merujuk kepada latar belakang yang ada di sana. Jadi kita nggak boleh comot-comot Bapak Juma. Bapak Juma itu tidak boleh mempersamakan persepsi bagaimana kitab yang ada di dalam kepercayaan saudara itu sama dengan perspektifnya kami. Tidak tentunya ya. Karena kita harus lihat latar belakangnya. Karena setiap ayat itu punya maksud dan tujuan sesuai kontennya dan konteksnya. Maka sebaiknya ayat ini tidak dicuplik 2 ayat saja sebagaimana yang Bapak Juma lakukan. Tetapi kita mundur sedikit ke belakang. Kita mulai dari ayat 15 sampai ke 23. Saya tidak akan baca karena itu terlalu lama, tapi jelas pada konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu tentang pengajaran sesat. Jelas sekali konteks Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan abusement tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya. Mereka ini bertindak seolah-olah sebagai nabi atau pengajar. Ya, itu memang sudah dibuktikan sejarah, banyak ajaran sesat yang menentang keilahian Yesus, kemudian juga rumusan Tritunggal. Meskipun dalam perspektif kekristenan hal ini merupakan hal yang dimaksud kepada apa yang dirujuk oleh Yesus Kristus. Gitu. Hal ini pula dinegasikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 24. Jadi seperti yang kita temukan bagaimana kepalsuan itu banyak tentang nabi-nabi palsu yang bersaksi dan lain-lain, itu merujuk kepada hal pengajaran sesat yang disampaikan Yesus. Jadi kehendak Bapa di surga itu tidak merujuk kepada kamu harus melakukan hukum Taurat. Karena kalau dengan demikian maka kontradiksilah isi yang disampaikan Matius ini dengan Matius juga yang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir ketika zaman Yohanes. Karena di dalam Matius 11 ayat 13, Matius 11 ayat 13, Matius berbicara sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi tidak mungkin Yohanes memperkarakan dan menyatakan 2 hal yang berbeda dan kontradiksi. Kalau memang Anda menafsirkannya demikian. Jadi sebenarnya itu adalah penafsirannya itu yang harus holistik. Jadi tidak ambil satu kemudian buang yang lain. Gitu. Jadi apa yang dimaksudkan Pak Juma dalam hal ini dalam rangka menuduh kekristenan, ketika kekristenan itu datangnya dari Paulus, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Matius, ayat Alkitab itu kontradiksi. Kekontradiksian itu saya pikir lahir dari ketidakmengertian kita tentang konteks dan budaya orang Yahudi pada saat itu.
Dan kemudian juga berkaitan dengan kata yang Bapak Juma sampaikan tadi tentang yang siapa yang melakukannya itu mendapat tempat paling hina. Kita harus memahami bahasa mereka karena bahasa mereka itu bukan bahasanya orang Indonesia yang dengan mudah bisa dapat dimengerti karena sangat kompleks. Bahasa Semitik itu sangat kompleks gitu. Jadi demikian Pak Juma. Oke, saudara harus memahami lebih jauh. Kitab Anda itu bukan bahasa Semitik, itu bahasa Yunani, bahasa Greek. Ya, jadi Anda jangan mengatakan bahasa yang ada dalam kitab saudara itu harus dipahami berdasarkan dengan rasa bahasa Semitik. No, itu bukan bahasa Semitik, bahasa Yunani, bahasa Yunani. Nah, kemudian ketika Anda membawa Matius, Anda mengatakan kontradiksi dong ya. Wajar kontradiksi. Toh penulis Matius itu bukan si Lewi, murid Yesus, bukan. Apa pembuktiannya? Baca Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Bukti bahwa pengarang kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Itu satu. Jadi kalau mendapatkan kontradiksi ya wajar, namanya juga bukan firman Tuhan. Lalu kemudian Anda mencoba menarasikan Matius 7, Bung. Matius 7 nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Baca satu perikop. Kalau Anda mengutip katanya, Anda yang harus membaca satu perikop. Dari buahnya itu jelas. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Itulah buah pengajaran nabi palsu. Agama mana itu? Agama Anda. Dari mana Anda mendapatkan agama Anda? Dari orang Farisi. Kepada siapa Yesus minta agar diwaspadai? Orang Farisi. Paulus orang mana? Orang Farisi. Tokoh dari mana? Dari Kristen. Di mana dituliskan? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Masih kurang datanya? Oke, saya tambahkan kalau gitu. Di dalam kitab saudara jelas sekali ketika saudara mengambil Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar. Apakah Kristen dengan mempersembahkan manusia sebagai korban penebus salah, penebus dosa itu benar? Daripada dibandingkan bagi ajaran Yahudi? Tidak. Apakah dengan orang Kristen menghilangkan hukum Torah, maka orang Kristen dihitung lebih benar? Tidak. Apa pembuktiannya? Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Apakah orang yang hidup secara kafir lebih benar daripada ahli Taurat? Bullshit. Oke? Jadi bukan Kristen yang dimaksud hidup lebih benar daripada hukum Taurat itu, daripada hidup dengan keagamaan di ahli Taurat, bukan. Tidak boleh kemudian Anda mengatakan bahwasanya Matius 5 nomor 20 cerminan pembatalan hukum Taurat dan yang benar adalah Kristen. Bullshit. Justru Matius 5:20 ini tidak boleh mengikuti Kristen. Saya bacakan ayatnya supaya Anda paham. Maka aku berkata kepadamu, aku Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi yang hidup dalam ahli Taurat, dan tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada kehidupan yang harus lebih benar daripada orang Kristen. Oke? Paulus ini orang Farisi, pendiri agama Kristen, harus hidup beragama yang lebih baik dari agama yang diajarkan Farisi, yaitu Paulus, yaitu Kristen. Harus. Itu yang Anda harus paham. Jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat di dalam pengajaran orang Israel. Termasuk Yesus. Enggak ada. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi. Artinya dari agama yang didirikan oleh orang Farisi. Maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah ini data di dalam kitab saudara. Yang dicatat oleh orang yang menuliskan tentang Yesus bertemu dengan Matius. Tapi dia bukan Matius. Tolong dipahami itu dengan baik. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya kepada Bani Israel, apakah hanya sampai kepada Yohanes saja? Terus apa hubungannya dengan Kristen?
Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus meminta hanya ke bangsa muridnya. Semua bangsa yang dimaksud adalah bangsa muridnya. Apa pembenarannya? Lihat di dalam Yosua yang saya katakan tadi. Yosua 10 jelas sekali dikatakan di sana. Nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu kepada Yosua. Berarti seluruh bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa Bani Israel. Anda tidak punya kapling di sana, Bung. Jadi sekali lagi saya katakan, saya kembalikan kepada tema yang tadi, bahwasanya Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk tidak meninggalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan kepada Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Tidak ada coupling untuk Kristen di sana. Demikian. Oke, Mbak Mikael, silakan ditanggapi. Cek, Mikael. Michael lah, Michael. Oke, Oh, silakan. ini ada nggak suara? Iya, iya, ada. Silakan ditanggapi, Mbak. Saya boleh ikutan bicara nggak, Bro? Oh, Pak Malikil ya. Ya, Oke, dari mana, Pak? saya Kristen. Iya, oke. Boleh, silakan. Boleh ditambah, Pak. Silakan. Oke. Iya. Silakan. Jadi yang dijelaskan oleh Ibu Mikael ya, dari tadi memang Suma kawan kita nggak nangkap karena berbeda sudut pandang ya. Tentang hukumnya, hukum itu pada mulanya nggak ada. Lalu adanya kapan hukum itu? Ketika Israel ya ingin hukum tersebut, lalu diberikanlah hukum itu. Nah, dengan tujuan mereka akan taat terhadap hukum itu perjanjiannya. Ya, tetapi pada kenyataan ketika seiring waktu mereka di padang gurun ya berkelana 43 tahun, mereka tidak mampu melakukan hukum itu. Jadi yang dimaksud oleh Kristus tentang hukum Taurat ya, itu digenapi, itu jauh sudah terbilang ketika Yakub ya, ayahnya ya. Orang-orang Israel ya, Yakub disebut Israel. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan di sana segala ketetapan itu akan berlaku sampai kepada Sang Silo tampil. Sang Silo tampil ya. Jadi kenapa berlaku Sang Silo tampil dan kenapa Yesus itu menggenapi hukum itu? Jadi yang dimaksud dengan menggenapi hukum itu Kristus ya Tuhan sendiri itu mewakili manusia melakukan hukum tersebut supaya olehnya manusia yang tidak mampu melakukan hukum tersebut bisa terselamatkan. Jadi manusia itu hanya bisa selamat karena mengikuti Kristus, bukan karena mengikuti hukum itu. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum tersebut. Itu yang dimaksud, yang dijelaskan oleh Ibu dari tadi. Ya, begitu kira-kira. Silakan ya, Ibu Mikael. Sebelum saya tanggapi dulu mungkin. Boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Iya, Silakan, Pak. oke. Gurun. Jadi Saudara Herdi, Anda mencoba menarasikan kitabnya orang Yahudi dengan mendudukkan Yesus di sana sebagai penggenapan dengan kata Silo. Bung, coba kamu cermati deh. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Lo Yasur, tongkat kerajaan Tuhan. Ini tidak akan berpindah. Tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari kakinya tidak akan berpindah kemanapun. Sampai dia yang berhak atasnya itu datang. Apa tanda daripada kedatangan daripada yang berhak ini? Tandanya adalah oknum tersebut mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum yang ia bawa.
Bangsa apa yang ditaklukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel? Menaklukkan Yudas aja nggak bisa. Jadi jangan kamu menganggap bahwa orang semua bisa dengan mudah didoktrin dan didogma dengan mimbar gereja, nggak bisa. Di situ sangat jelas dikatakan yikahat amim, artinya seluruh bangsa-bangsa itu takluk kepada oknum yang dimana dia diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak. Dia hanya untuk Bani Israel. Ajarannya untuk diajarkan, dia utusan Tuhan. Kepada Bani Israel aja dia tidak mampu menaklukkan hukum Tuhan. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Bapa kepadamu. Bani Israel mengatakan, bukan, kamu itu anak Maria, anak Pantera, kamu itu anak hasil dari persinahan. Jadi Anda mimpi kalau Anda mendudukkan Kejadian 49 itu nomor 10. Cari oknum yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa lain. Oknumnya itulah yang dinubuatkan dalam Kejadian 49:10 itu. Yesus gugur segugur-gugurnya. Ya, dia datang untuk Bani Israel. Berhasil? Tidak. Itu Saudara Herdi, supaya Anda pelajari lagi. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Maaf, saya Ibu potong dulu ya Pak. Pak, mohon maaf. Bang Rido, tolong dinaikin itu suara terpental itu dia. Bang Rido, monitor. Bang Yuansa. Oke, dilanjut Pak. Oke. Jadi mungkin semua lupa baca ayat 11-nya ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia sang Silo datang yang berhak atasnya, ya, yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini sinkron dengan Yesaya 42. Bahwa ia akan memaklumkan, memeteraikan hukum bagi bangsa-bangsa. Begitu yang terjadi kepada Yesus yang menggenapi. Ya, kalau Anda mau bertanya, Yesus menguasai dunia? Iya, dia menguasai. Ya, Yesus menguasai bukan hanya bangsa-bangsa. Ya, maut pun dikuasai, kawan. Jadi dia dalam konotasi menguasai dunia, semua manusia yang mau bertobat percaya kepadanya selamat. Itu bukti bahwa dia mampu memberikan keselamatan kepada semua orang. Itu bukti. Kalau you berbicara tentang penguasaan seperti raja, di dalam pemahaman Yahudi itu ada dua sudut pandang. Mesias bin Yosef dan Mesias bin Daud. Seperti yang terjadi urutannya, Yosef hadir duluan baru Daud. Ya kan? Yosef hadir dulu. Ya, Yusuf hadir dulu baru Daud hadir. Nah, demikian juga rencana Tuhan terjadi atas manusia. Jadi dia datang dalam tipologi Ben Yosef. Ben Yosef seperti yang terjadi kepada Yusuf. Dia dijual, dia disesa, dia tidak disukai oleh saudaranya. Demikian terjadi kepada Yesus. Itu. Lalu kapan dia menjadi Mesias Ben Daud? Seperti yang dipahami perkasa. Nah, di dalam tipologi itu Tuhan kasih contoh kepada manusia. Hei manusia, Mesias itu akan seperti Daud dan Saul. Ketika Daud dilantik menjadi raja, Saul itu masih menjadi raja atas Israel. Itu tipologinya. Jadi ketika Daud dilantik oleh Nathan menjadi raja atas Israel, Saul masih menjabat sebagai raja. Nah, Daud belum bisa menjadi raja secara totalitas, tetapi sudah dilantik menjadi raja. Demikian Kristus Yesus. Ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu, dia sudah dilantik sebagai raja. Kapan Yesus akan menjadi raja secara totalitas atas alam semesta? Ketika kerajaan dunia ini selesai atau akhir zaman. Itu sama seperti ketika kerajaan Saul berakhir, disitulah Daud menjadi raja secara totalitas atas Israel. Demikian Yesus akan seperti itu. Begitu. Jadi Yesus itu adalah keturunan dari Yehuda, ya, bukan dari jalur lain. Jadi di sini sebenarnya tidak imbang dalam diskusi ini, kawan-kawan. Dari sedikit, jangan dipotong. Tidak imbangnya gimana? Karena dari sudut pandang kawan-kawan, tidak satupun memenuhi kriteria untuk bisa layak untuk ikut serta, kecuali dari kawan-kawan itu ada garis keturunannya dari Yehuda, baru bisa dianggap layak. Kalau nggak ada ya percuma, kawan.
Oke. Ya lanjut. Saya tanggapi, Bung. Pak Juma, Yes. Pak Juma. Sabar, Bang. Saya tanggapi dulu, Saudara oke, Herdia. oke. Habis ini baru Saudara masuk. Ya, selain saya ya, soalnya saya mau ada ini lagi. Silakan, lanjut. Oke. Bung, Anda tidak akan bisa meloloskan Yesus, nggak akan pernah bisa. Dia nggak layak untuk duduk menjadi raja, karena dia keturunan Yoyakim. Itu kena sumpah dia tuh. Anda baca Yeremia, biar Anda paham. Yeremia 30. Nah, sehingga ketika Anda mencoba mengambil data di dalam Yesaya 42 sebagai penggenapan Kejadian 49 nomor 10, Anda akan semakin jauh ketinggalan di sana. Kenapa? Tuhan harus disenangkan. Resata nafsi jiwaku sebagai Tuhan harus disenangkan. Kenapa? Karena saya menempatkan ajaranku, semangatku, ideku, gagasanku ke atas hambaku itu. Sehingga dia mengatakan apa? Natatiruhi Allah mesfat, tentang keadilan. Coba, aku akan menimpan rohku, hukum-hukumku, keinginanku, ideku, gagasanku di atasnya, agar ide dan gagasanku itu yang berupa hukum-hukum dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Yesus lakukan. Anda mengatakan yes, itu bullshit. Yesus tidak bisa menundukkan Bani Israel. Bahkan dia menurut saudara dibunuh di atas tiang salib. Nanti diserongkan lagi. Oh, itu untuk persembahan yang harum kepada Theos. Apa nyambungnya? Yang datang ini, yang ada padanya semangat Allah, ruhi, yang datang dariku, kata Tuhan. Dia akan menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa. Yesus menaklukkan hukum apa rupanya? Dia mati. Justru hukum-hukum Tuhan dihabiskan oleh Yesus menurut pengajaran Paulus. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana dia mau menegakkan hukum Tuhan kalau dia sendiri membatalkannya? Hukum Tuhan yang mana lagi? Sementara ketetapan hukum-hukum aturan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, itulah hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Mampu tidak Yesus? Tidak. Justru menurut Paulus, mati Yesus itu untuk membatalkan hukum Tuhan. Jadi untuk menggenapi Yesaya 42 nomor 1 itu kayak mana caranya? Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Natatiruhi Allah. Dia kepadanya aku berikan kehendakku untuk dia hukumkan kepada bangsa-bangsa. Yesus untuk mengajarkan Yudas aja nggak sanggup. Bahkan orang-orang di luar bangsa Yahudi hanya disebut sebagai guguk. Lalu gimana ceritanya menggenapi itu? Sekali lagi saya katakan kepada saudara Herdi, Anda terlalu jauh tertinggal, Bung. Silakan. Oke. Ya silakan. Ya maaf Pak Malik ya. Oke, saya mau jawab yang tadi itu dua arah dengan saya ya, Bapak Juma, karena sebentar lagi saya ada diskusi. Ya, bentar. I'll lead in a bit again myself for you guys might start first. We're having the pretty tense discussion. Oke, sorry guys. Tadi Bapak Juma menyatakan bahwa sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada orang Yahudi gitu ya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena Kristus itu melegitimasi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sehebat apapun Bapak Juma merajut argumentasi bahwa itu hanya untuk Yahudi dengan penafsiran yang salah dengan ayat yang Bapak bawakan tadi dengan tafsirkan yang salah itu, tentunya tidak demikian. Karena rasul-rasul itu juga menegaskan apa yang dirujuk pada Kristus ini. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh justification and sanctification. Di dalam dua hal itu, makanya Yesus mengatakan bahwa semua bangsa, tidak bangsa Israel. Ketika mungkin Bapak menyatakan bahwa tadi, dia aku diutus hanya untuk domba-domba Israel gitu. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Matius 28 ayat 19, itu mungkin akan terkesan konotatif negatif. Bahwa hal ini terlihat bahwa, waduh kenapa ini bertentangan gitu. Sebenarnya tidak. Itulah pentingnya mengapa saya katakan perlu memerhatikan konten dan juga konteks dari ayat tersebut. Jadi memang Injil itu diberikan ke seluruh dunia karena orang yang kepada umat yang diberitakan itu mereka menolak itu.
Jadi nanti makanya dalam penafsiran hermeneutika akhir zamannya Kristen dalam eskatologi itu disebutkan bahwa nanti setelah genap dulu semua orang di seluruh dunia yang di luar Yahudi masuk kepada kekristenan, artinya tergenapi menjadi orang pilihan, kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri. Yang tadinya mereka yang terdahulu, kemudian mereka menjadi yang terakhir. Yang tadinya orang yang di luar itu terakhir, mereka menjadi yang terdahulu. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita bisa melihat ini dalam 1 Korintus 9, 24, 25, sama 27. Oke. Kemudian berikutnya, aku ingin menegaskan kembali tentang Taurat tadi ya. Karena Bapak Juma sangat menekankan lagi-lagi dan berkali-kali berkaitan dengan satu tidak akan dihilangkan gitu. Saya lebih baik menyarankan belajar prinsip kasuistik dalam pemahaman orang Ibrani, dalam pemahaman orang Yahudi, gitu, agar kita tahu translinernya itu artinya apa dari satu iota yang saya maksudkan tadi. Apa sebenarnya arti satu iota sebelum semuanya terjadi itu tidak akan dihapuskan, gitu. Lagi dan lagi saya menekankan kepada bahwa kita itu tidak boleh menafsirkan di luar daripada konteksnya. Oke, kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya. Bentar, saya tadi Pak Juma juga sempat menyinggung berkaitan dengan inilah yang membuktikan bahwa itu Injil yang dibawakan oleh Paulus dengan Yesus itu berbeda gitu. Saya sebenarnya sudah memberi argumentasi yang sangat mendalam berkaitan dengan apa sebenarnya dimaksud dengan Injil itu ya. Karena memang kekristenan itu mengakui bahwa Yesus itu merupakan sentralitas dari keselamatan itu yang dapat didapatkan hanya melalui perkabaran Injil itu saja, gitu. Jadi apa yang dikabarkan oleh para murid itu sentralitasnya kepada Yesus Kristus, sedangkan Yesus Kristus memberikan muara dan juga inisiasinya, gitu. Jadi kalau tadi ditafsirkannya bahwa oh tidak, keselamatan ini hanya untuk Israel, kamu jangan pede. Saya pede karena Yesus berkata semua bangsa. Jadi kita menjadi pede. Keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apakah dunia ini hanya dipenuhi oleh orang Israel? Kan tidak. Kemudian juga ucapan Yesus tadi berkaitan dengan relevansinya terhadap ayat tersebut. Ini tidak kontradiksi, tapi penafsirannya harus diperhatikan. Karena mereka itu menggunakan majas-majas dan bahasa orang-orang Semitik yang khas dengan pola pikir dan juga cara berbicara orang itu. Gitu. Ya, mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya agar jiwa-jiwa diselamatkan. Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.